Oke, kembali lagi bersama channel Konsultani. Jadi, kita lihat berita-berita online belakangan ini di Bali khususnya terjadi sebuah fenomena yang cukup heboh, di mana ditemukan ribuan burung pipit mati secara mendadak. Itu berlokasi di salah satu desa di Kabupaten Gianyar. Nah, jika dilihat ke belakang, ternyata tidak hanya di Bali pernah terjadi banyaknya burung pipit yang mati, tapi di beberapa wilayah Indonesia juga pernah terjadi seperti itu. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan apa penyebab dari matinya burung pipit tersebut. Tapi di masyarakat tentu banyak spekulasi atau analisa, mulai dari analisa dari sisi mistis, kemudian ada yang mengkaitkan dengan penggunaan pestisida yang berlebihan, ada yang mengkaitkan dengan perubahan iklim, atau ini disebabkan oleh sinyal 5G. Jika ada teman-teman yang punya argumen atau punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi episode kali ini kita akan membahas topik yang tidak jauh dari burung pipit. Kita tidak akan membahas mengenai apa penyebab matinya ribuan burung pipit di Bali, tapi kita akan membahas mengenai sebuah kejadian di masa lalu, di mana saat itu terjadi genosida atau pembunuhan besar-besaran burung pipit oleh pemerintah Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong sekitar tahun 50-an. Jadi pada saat itu Mao Zedong memerintahkan masyarakat untuk memusnahkan burung-burung pipit karena dianggap sebagai pemakan biji-bijian atau padi dari petani-petani di Cina, sehingga menyebabkan atau menjadi potensi penyebab kelaparan di Cina. Jadi pada saat itu Mao Zedong memerintahkan semua masyarakat untuk berbondong-bondong menghabiskan atau membunuh semua burung pipit yang ada di Cina, mulai dengan cara merusak sarangnya, kemudian dengan cara memukul atau membunyikan suara-suara yang bising sehingga burung-burung tersebut terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua tempat menjadi bising dan akhirnya mereka mati karena kelelahan. Ada juga yang menembak dan berbagai cara. Dan pada akhirnya Mao Zedong sukses menekan jumlah populasi dari burung pipit tersebut, dan burung pipit dinyatakan hampir punah di Cina pada saat itu. Itu sebuah prestasi bagi Mao Zedong pada saat itu. Namun pada tahun berikutnya ternyata masalah yang lebih besar muncul lagi. Masalahnya apa? Ternyata terjadi serangan hama yang luar biasa. Hama ulat, hama belalang menyerang semua lahan pertanian milik petani. Tentu itu diakibatkan karena terputusnya rantai makanan, di mana burung-burung pipit ini seharusnya memakan belalang maupun ulat-ulat, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem, sehingga tidak terjadi ledakan hama. Nah, akibat dari ketidakadaannya atau hampir punahnya burung pipit ini, jadi tidak ada yang memakan belalang, dan akhirnya terjadi gagal panen yang menyebabkan kelaparan di Cina. Nah, kelaparan itu berlangsung cukup lama, mungkin sekitar 4-5 tahun, yang mengakibatkan fenomena sosial berikutnya, di mana pada saat itu susah sekali masyarakat untuk makan, apalagi masyarakat yang di pedesaan, sehingga terjadi sebuah kanibalisme atau manusia makan manusia. Ada yang manusia makan manusia lainnya yang tidak kenal, orang tua mau makan anaknya, anaknya mau makan orang tuanya, bahkan ada yang teman makan teman mungkin ya di situ. Nah, akibatnya
terjadi tingkat kematian yang sangat tinggi di Cina. Saat itu diperkirakan berjuta-juta orang meninggal akibat dari akibat dari musnahnya burung pipit. Dari situ kita bisa belajar bahwa di dunia ini sudah ada yang namanya ekosistem. Kita harus menjaga ekosistem ini supaya seimbang, di mana rantai makanan terjadi secara sempurna. Ada pemangsa, ada yang dimangsa, ada predator, ada yang menjadi berada di puncak rantai makanan. Jika itu terputus, maka kejadian kelaparan seperti di Cina mungkin saja terjadi. Tentu dengan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dengan penggunaan produk-produk organik, kita bisa menjaga ekosistem kita menjadi seimbang, sehingga kedepannya kita tidak mengalami yang namanya kelaparan atau bencana alam yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Oke, sekian dari Konsultani. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kejadian si Mao Zedong di Cina, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan antar manusia dan lingkungan. Oke, terima kasih. Sekian dari Konsultani. Bersama Konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.